Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Bertemu kembali dengan Bu Hadilah, guru kelas 1C di pembelajaran tema 2, subtema 2. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa semoga apa yang kita kerjakan hari ini selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. 1. Siswa dapat membedakan gerak cepat dan lambat anggota tubuh dalam suatu gerak tari dengan tepat. 2. Siswa dapat mengidentifikasi ungkapan persahabatan dalam sebuah puisi yang diperdengarkan dengan tepat. 3. Siswa dapat membantu adik di rumah dan melakukan sikap-sikap baik terhadap adik yang telah dipelajari dengan tepat. 4. Siswa dapat mengidentifikasi masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan dengan tepat. Dan yang terakhir, yang kelima, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan sayang dalam sebuah syair lagu yang diperdengarkan dengan tepat. Baiklah anak-anak, supaya lebih semangat, kita bernyanyi terlebih dahulu anak-anak ya. Mungkin lagu ini tidak asing atau anak-anak pernah mendengarkan di rumah. Tidak apa, kita harus mengulangnya kembali bersama ibu guru anak-anak ya. 1, 2, 3. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Baiklah anak-anak, itulah syair lagu Kasih Ibu. Itulah maksud dari lagu yang kita nyanyikan ini. Anak-anak, kasih sayang ibu kepada anak-anaknya atau kepada kita. Kasih sayang ibu tidak ada batasnya. Sampai kapanpun orang tua itu tetap sayang kepada anak-anaknya. Nah, anak-anaknya juga harus sayang kepada ibunya atau kepada orang tuanya dengan cara mendengarkan nasihat orang tua, kemudian membantu apa pekerjaan orang tua di rumah. Itulah contoh kasih sayang anak kepada orang tua. Karena kasih sayang ibu itu tidak ada batasnya sampai kapanpun. Anak-anak dari dalam kandungan sampai anak-anak dewasa, orang tua itu tidak pernah dicari upahnya. Jadi tetap dia sayang kepada anaknya dalam keadaan apapun. Anak-anak selalu didampingi sama orang tua, baik di dalam belajar ataupun anak-anak dalam keadaan sedih, dalam keadaan senang, orang tua itu selalu sayang kepada anak-anaknya. Baiklah anak-anak, di dalam bukunya ada gemar bernyanyi. Tentu anak-anak juga suka bernyanyi. Dalam bernyanyi, anak-anak boleh menggerakkan tubuhnya sesuka hatinya atau dengan cara yang bagaimana. Tapi di saat bernyanyi kita harus mengikuti syair lagu atau ketukan lagu. Walaupun kita bergerak dengan cepat, walaupun kita bergerak dengan lambat, kita harus menyesuaikan dengan syair lagu atau ketukan sebuah lagu supaya kedengarannya lebih baik atau lebih bagus. Baiklah anak-anak, sesudah kita memperagakan lagu kasih sayang, kita membedakan gerak cepat atau gerak lambat. Gerak cepat dalam sebuah lagu sesuai dengan ketukannya. Di dalam bukunya nanti anak-anak bisa melihat. Lani menirukan gerakan alam. Itu dengan cara dia menari. Dia bisa menirukan gerakan alam. Seperti gerakan kupu-kupu. Tentu anak-anak pernah melihat kupu-kupu ketika terbang dia seperti apa ya? Anak-anak gerakannya cepat atau lambat? Tentu gerakan kupu-kupu itu adalah sesuai dengan
tempatnya kemana dia terbang. Ada yang gerakannya lambat. Kemudian di tumbuhan ada daun berguguran. Ketika daun itu berguguran, anak-anak lihat bagaimana gerakannya. Tentu anak-anak bisa membedakan antara gerakan cepat sama gerakan lambat. Kemudian angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi itu kan tidak terlalu keras, tidak terlalu cepat. Itu angin sepoi-sepoi itu gerakannya lambat. Kemudian ombak di pantai. Ombak di pantai kira-kira anak-anak cepat apa lambat? Itu ombak di pantai itu gerakannya cepat. Kalau daun berguguran itu gerakannya lambat ya. Jadi anak-anak bisa membedakan antara gerakan cepat sama gerakan lambat. Kemudian ketika anak-anak lompat sama berjalan, kalau lompat itu pasti gerakannya cepat. Kalau berjalan itu anak-anak bisa membedakan gerakannya lambat. Ketika kita di rumah bersama adik, anak-anak bisa membantu kegiatan yang biasanya dilakukan oleh adiknya di rumah. Saat adiknya, karena masih kecil, saat adiknya makan, apa yang harus kita berikan contoh, apa harus yang kita kasih tahu adiknya. Saat makan harus duduk dengan tertib. Sebelum makan kita harus mencuci tangan. Kita harus membaca doa. Itu adalah contoh-contoh yang baik yang bisa diberikan kepada adiknya saat anak-anak bersama keluarga di rumah. Saat kita memberikan contoh kepada adik, ketika adiknya makan, supaya makannya tidak tertumpah atau tidak jatuh, adik harus duduk yang rapi, menggunakan tangan kanan saat adik sedang makan. Selanjutnya, ketika kita mempunyai teman, tentu anak-anak punya teman. Sayang tak punya teman? Senang tak punya teman? Pasti anak-anak senang mempunyai teman. Di saat kita senang, di saat kita sedih, kalau kita mempunyai teman, pasti kita akan dihibur oleh teman kita sendiri. Boleh kita mengucapkan dengan kata-kata yang baik. Contohnya, menggunakan puisi. Wih, puisimu bagus sekali, kata-katamu merdu sekali Siti. Itu diungkapkan dengan kata-kata atau dengan puisi. Itu adalah sebuah ungkapan yang baik yang diucapkan kepada sahabat. Sahabat itu merupakan teman kita bermain, teman kita untuk diajak belajar. Kalau teman yang baik bisa kita jadikan sebagai pelajaran juga buat diri kita sendiri, terutama di dalam kita mengerjakan suatu pekerjaan atau di dalam kita menceritakan segala sesuatu kepada teman yang baik. Pasti ada masukan atau pasti ada solusi yang diberikan kepada teman atau kepada sahabat ketika kita melakukan suatu pekerjaan dengan cara bersama-sama. Di dalam kehidupan sehari-hari tentu anak-anak mengenal pengurangan. Pengurangan itu contohnya Bu Guru punya kartu 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anak-anak punya kartu 10. 10 ini diberikan kepada adiknya. Diberikan kepada adiknya 4. 1, 2, 3, 4. Ya, 10 kartu diberikan kepada adiknya. Kalau kita ubah menjadi pengurangan atau ditulis dengan bentuk pengurangan, tadi 10 dan dikurangi 4 masih sisa berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih sisa 6.
Kalau dibuat dengan bentuk pengurangan, 10 dikurangi 4, jadi hasilnya ada 6. Betul apa enggak? Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau kita membuat kalimat pengurangan atau bentuk pengurangan, 10 disebutin dulu angkanya semuanya ya. 10 dikurangi 4, baru hasilnya berapa anak tadi? Hasilnya 6. Betul apa enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jangan langsung ditulis 6, ditulis jumlahnya dulu. 10 dikurangi 4, sisanya 6. Itu adalah bentuk kalimat pengurangan. Anak-anak nanti bisa dilihat ya. Nah, jadi disebutin dulu angka awalnya berapa, baru dikurangi berapa, baru hasilnya sisanya seperti ini ya anak-anak ya. Nanti bisa dilanjutkan, anak-anak bisa dipraktikkan di rumah. Selanjutnya, sesudah anak-anak mempelajari tentang gerak lambat, gerak cepat, kemudian ungkapan kasih sayang kepada teman menggunakan puisi atau syair lagu, kemudian anak-anak melanjutkan dengan gerakan meliukkan badan. Meliukkan badan itu termasuk olahraga, supaya anak-anak tahu untuk kekuatan otot kita. Saat kita meniupkan badan, anak-anak tidak usah ngaur atau tidak boleh anak-anak gerak cepat. Harus digerakkan sesuai dengan liukan badannya. Misalnya anak-anak menggunakan tongkat ya, harus disesuaikan. Anak-anak misalnya, Bu Guru tidak pakai tongkat, misalnya kertas ini ya, ada tongkat, anak-anak meliupkan badannya. Jangan anak-anak meliupkan badan sambil tidak karuan arahnya. Itu bisa membuat badan atau tubuh kita itu menjadi sakit. Gerakan meliukkan badan itu untuk menguatkan otot tubuh kita, menguatkan tubuh kita itu supaya sehat. Karena meliukkan badan itu termasuk salah satu dari olahraga supaya badan kita sehat. Sama seperti anak-anak bernyanyi. Bernyanyi itu merupakan suatu gerakan atau gerakan yang sangat menyenangkan yang bisa anak-anak lakukan dengan cara bersama-sama sesuai dengan sesuai dengan syair lagu yang sudah dinyanyikan bersama-sama. Anak-anak sesudah belajar tadi dengan gerakan cepat, gerakan lambat, kemudian ungkapan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, pengurangan. Jadi ibu guru harapkan anak-anak dapat mengerjakan tugas yang sudah diberikan sama Bu Guru. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi anak-anak. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, Bu Guru juga mohon maaf kepada anak-anak. Selamat belajar. Walaupun anak-anak masih belajar online, anak-anak harus tetap semangat belajar dari rumah bersama orang tua. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini, anak-anak belajar hari ini, semoga bermanfaat. Marilah Ibu Guru tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.